Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rangga Rijali dengan NLP 15 2021 027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan API Pentest yang saya lakukan pada website embryohotel.com menggunakan pendekatan fuzzing untuk mendeteksi XSS dan SQLI. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah apa sih itu API Pentest. API Pentest atau API Penetration Testing adalah proses menguji keamanan suatu API dengan cara mensimulasikan serangan untuk menemukan celah atau kerentanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa API tidak dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti melalui injeksi, pengambilan data tanpa otorisasi, atau manipulasi parameter. Pengujian ini mencakup validasi autentikasi, kontrol akses, sanitasi input, serta perlindungan terhadap serangan umum seperti XSS dan SQL injection. Lalu apa sih itu XSS dan SQL injection? XSS atau cross-site scripting adalah serangan yang memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan di browser pengguna lain, biasanya untuk mencuri data seperti cookie atau manipulasi tampilan. Lalu untuk SQL injection adalah serangan yang mengeksploitasi input pengguna yang tidak divalidasi dengan baik untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam database, sehingga penyerang bisa membaca, mengubah, atau bahkan bisa menghapus data tanpa izin. Yang terakhir adalah fuzzing. Fuzzing adalah teknik pengujian keamanan yang dilakukan dengan cara mengirimkan input acak tidak valid, seperti input acak tidak valid atau berbahaya ke suatu sistem untuk melihat bagaimana sistem respon. Jadi tujuannya itu untuk bagaimana melihat sistem itu merespon. Lalu nanti didapatkanlah dari tadi itu kita bisa tahu ada bugnya, lalu error, atau bahkan ada kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang juga. Lalu selanjutnya di sini ada program ya yang saya buat untuk API Pentest pada video kali ini menggunakan teknik fuzzing. Program ini tuh digunakan untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi web secara otomatis terhadap potensi kerentanan dari XSS atau cross-site scripting dan SQL injection (SQLI). Program ini tuh membaca daftar payload dari file teks lalu mengirimkan request HTTP menggunakan Axios. Axios sendiri ini merupakan library JavaScript yang berbasis promise. Ini digunakan biasanya tuh untuk melakukan HTTP request seperti get, post, ataupun juga delete. Lalu Axios ini nanti akan nanti pada URL target akan melakukan berbagai kombinasi parameter. Dia akan mengecek seperti input, username, dan password. Lalu program ini juga akan mencatat respon dari server untuk mendeteksi apakah payload XSS muncul dalam respon atau apakah ada pola error seperti pola error SQL, termasuk deteksi SQLI berbasis waktu melalui analisis delay response. Hasil pengujiannya akan dicetak ke dalam file console. Lalu jika ada kerentanan ditemukan juga nanti akan ditulis ke report dalam bentuk format CSV dengan informasi detail seperti jenis kerentanan, parameter, payload, status HTTP, dan juga URL targetnya. Oke, di sini saya langsung coba run saja ya programnya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya hasil reportnya ya.
Di sini ada beberapa kolom yang bisa dilihat. Pertama tuh ada kolom vulnerability type. Jadi kolom ini itu merupakan kolom yang dimana ini merupakan kolom jenis kerentanan yang diuji. Bisa dilihat ya di sini paling banyak yang ditemukan itu adalah jenis kerentanan XSS. Lalu duanya ini ada yang SQLI. Tipenya itu. Terus ada parameter parameter. Ini parameternya tadi yaitu ada input, username dan juga password. Ya, parameter yang diuji. Oke, lalu selanjutnya itu ada payload. Untuk di sini isi payload yang digunakan saat pengujian sayangnya yang terbaca hanya ada satu ya, yaitu di admin ini. Lalu ada status di sini tuh. Status ini status kode yang nilainya ini ada 200, yang berarti permintaannya itu berhasil diproses namun bukan berarti aman ya, untuk status. Lalu ada info ini keterangan hasil. Sebagian besar yang tertulis di sini itu adalah XSS reflected, artinya itu input dicerminkan kembali dalam respons dengan indikasi potensi kerentanan XSS, artinya ada indikasi kerentanan di sini tuh. Lalu ada URL, itu adalah alamat endpoint yang diuji, kolom URL. Lalu jadi kesimpulannya di sini adalah ada sebanyak 20 baris data tercatat semuanya untuk pengujian XSS yang terbaca, yang paling banyak terbaca. Lalu terdapat banyak kasus di mana server mencerminkan kembali input dalam bentuk respon XSS reflected yang artinya di sini artinya berpotensi rentan terhadap serangan XSS jika tidak ada sanitasi yang baik. Lalu semua pengujian mendapatkan respon 200, artinya server merespon permintaan tanpa menolak payload. Terus payload yang seharusnya digunakan hanya tercatat satu. Ada kemungkinan menurut saya mungkin ada log payload yang tidak disimpan dengan lengkap oleh script, jadi mungkin ada permasalahan di pembacaannya atau mungkin di webnya. Oke, mungkin sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.